Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu metode posisi palsu. Nah, metode posisi palsu itu sendiri adalah metode tertutup, di mana akar persamaannya diapit oleh dua selang. Nah, untuk mendapatkan akar persamaan, kita dapat menggunakan kemiringan garis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memperhatikan gambar. Nah, pada gambar terdapat grafik fx, yaitu garis yang berwarna merah ini. Nah, di mana fx ini memotong sumbu x. Nah, perpotongan antara grafik fx dan sumbu x ini adalah akar yang akan kita cari tahu, atau ini merupakan solusi dari fx sendiri. Nah, untuk mendapatkan solusi atau akar dari fx ini, kita ambil sebarang A dan B. Maka kita mendapat titik A, FA dan B, FB. Lalu kita hubungkan kedua titik ini. Nah, kita hubungkan kedua titik ini, maka kita mendapat sebuah garis yang memotong sumbu X. Nah, kita perhatikan garis biru ini. Nah, garis biru ini memotong sumbu X. Perpotongan antara garis yang berwarna biru ini dengan sumbu X ini adalah akar taksiran dari akar fx. Akar fx ini yang di sini kita misalkan dengan C. Setelah kita melakukan iterasi pertama dari titik C ini, kita mendapat titik C, FC. Nah, ini sekarang kita akan menghubungkan titik C, FC ini ke titik B, FB. Maka kita mendapatkan sebuah garis baru yang titik perpotongannya, garis barunya yang ini, yang titik perpotongannya ini mendekat ke akar ini, akar fx. Nah, kita akan melakukan iterasi terus sampai mendekati akar fx ini. Nah, untuk mendapatkan akar taksiran dari fx ini atau akar baru, kita akan menggunakan rumus gradien garis, di mana terdapat garis A, FA ke B, FB dan C, 0 ke B, FB. Nah, karena kedua garis ini berimpit, karena kedua garis tadi itu saling berimpit, maka tentunya keduanya ini memiliki gradien garis yang sama. Nah, dapat kita tulis di sini, karena tadi kita bilang memiliki gradien garis yang sama, berarti di sini dapat kita tulis M1 sama dengan M2, di mana M di sini sama dengan delta Y per delta X. Nah, titik yang diketahui di sini tadi itu kita sudah ketahui, yaitu A, FA ke titik B, FB dan titik C, 0 ke titik B, FB. Nah, kita akan melakukan penurunan rumus dari posisi palsu, yaitu di sini kan tadi kita ketahui kalau misalnya M itu sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y ini sendiri yaitu Y2 kurang Y1 per, dan delta X ini X2 kurang X1. Nah, di sini Y2 kurang Y1 itu sama dengan FB kurang FA per X2 kurang X1 itu B kurang A. Begitupun dengan FB kurang 0 per B kurang C. Nah, di sini kita akan kali silang, kedua ruas ini kita kali silang, dan kita mendapat FB kurang FA dikali B kurang C sama dengan FB kali B kurang A. Nah, sekarang untuk B kurang C itu sama dengan yang FB kurang FA ini pindah ruas ke
ke kiri menjadi pembagian, sehingga menjadi B kurang C sama dengan FB dikali B kurang A per FB kurang FA. Dan sehingga C sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Nah, di sini kita mendapat rumus dari metode posisi palsu, yaitu C sama dengan B kurang FB kali B kurang A per FB kurang FA. Oke, baik, kita akan lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode Newton-Raphson. Nah, metode Newton-Raphson ini adalah metode pencarian akar suatu fungsi dengan pendekatan suatu titik sebagai titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada garis singgung tersebut. Nah, metode Newton-Raphson ini lebih mudah dibandingkan dengan metode bagi dua dikarenakan pendekatannya hanya menggunakan satu titik saja sebagai titik awalnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan memperhatikan gambar. Di sini terdapat grafik fx. Sini terdapat grafik fx, di mana grafik fx ini memotong sumbu x. Perpotongan antara grafik fx dan sumbu x ini adalah akar dari fx yang akan kita cari. Nah, untuk mengetahui akar dari fx ini, kita akan ambil sebarang x1, di mana di sini saat kita mengambil sebarang x1 ini, kita mendapat titik x1, fx1. Nah, dari titik ini kita mendapat sebuah garis singgung. Dari titik ini tadi kita mendapat sebuah garis singgung yang menyinggung grafik fx ini dan memotong sumbu x. Nah, perpotongan antar garis singgung dan sumbu x ini itu merupakan taksiran dari akar fx. Setelah iterasi pertama yang tadi sudah kita lakukan, kita mendapat titik x2, fx2, sehingga kita mendapat garis singgung baru yang akarnya lebih mendekati fx ini. Jadi, garis singgung dari x2, fx2 itu tadi akarnya itu lebih mendekati akar fx. Nah, untuk mendapatkan akar taksiran dari akar fx, kita dapat menggunakan rumus kemiringan garis singgung, di mana rumus kemiringan garis singgung itu merupakan turunan dari fx pada titik x1, fx1. Jadi dapat kita tulis M sama dengan F aksen X1 sama dengan Fx1 dikurang 0 per X1 kurang X2. F aksen X1 sama dengan F X1 per X1 kurang X2. Fx aksen 1 dikalikan dengan X1 kurang X2 itu sama dengan Fx1, sehingga X1 kurang X2 itu sama dengan Fx1 per F aksen X1. Jadi X2 itu sama dengan X1 kurang Fx1 per F aksen X1, sehingga di sini kita mendapatkan rumus dari metode Newton-Raphson itu, yaitu rumusnya X2 sama dengan X1 dikurang Fx1 per F aksen X1. Oke, baik, kita akan lanjut ke metode yang terakhir, yaitu metode sekant. Nah, metode sekant adalah pendekatan kurva dengan menggunakan garis sekant yang ditentukan oleh dua titik. Kemudian, akar selanjutnya adalah titik potong antara garis sekant dengan sumbu X. Untuk lebih jelasnya lagi, kita perhatikan gambar. Nah, di sini terdapat grafik fx yang memotong sumbu x, di mana perpotongan grafik fx dan sumbu x ini adalah akar dari fx.
Nah, untuk mendapatkan akar dari fx ini, kita akan ambil sembarang x1 dan x0. Maka kita mendapat titik x1, fx1 dan x0, fx0. Nah, hubungan dari kedua titik ini ketika kita hubungkan, maka kedua titik ini akan mendapat sebuah garis sekan yang memotong sumbu X, di mana perpotongan antara garis sekan dan sumbu X ini adalah akar taksiran dari akar fx. Nah, setelah kita melakukan iterasi pertama yaitu x2, kita mendapatkan titik x2, fx2 yang akan kita hubungkan dengan titik x1, fx1, sehingga kita mendapat sebuah garis sekan yang baru. Akarnya akan lebih mendekati ke akar fx. Nah, kita lakukan iterasi terus-menerus sampai pada akarnya mendekati akar fx atau lebih kecil sama dengan error yang telah ditentukan. Nah, untuk mendapatkan akar baru, kita menggunakan rumus kemiringan. Rumus kemiringan dari garis sekan, di mana rumus kemiringan dari garis sekan ini itu merupakan turunan pertama dari fx pada titik x1, fx1. Nah, di sini dapat ditulis M sama dengan F aksen X1 itu sama dengan F aksen 1 kurang itu sama dengan Fx1 kurang Fx0 per X1 kurang X0, sehingga F aksen X1 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 kurang X0. Karena metode sekan ini adalah metode yang digunakan untuk memperbaiki metode Newton-Raphson, di mana turunan yang sulit diturunkan dapat menggunakan metode sekan, sehingga kita menggunakan rumus metode Newton-Raphson, yaitu x2 sama dengan x1 dikurang fx1 per f aksen x1 itu x2 sama dengan x1 dikurang fx1 per fx1 kurang fx0 per x1 kurang x0, sehingga x2 sama dengan x1 kurang fx1 dikalikan x1 kurang x0 per fx1 kurang fx0, sehingga kita mendapat rumus dari metode sekan, yaitu rumusnya x2 sama dengan x1 dikurang fx1 dikalikan dengan x1 kurang x0 per fx1 dikurang fx0.